Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluarga sekalian, teman-teman, sehat semua ya? Baik. Mudah-mudahan pagi menuju siang ini kita semua senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pertolongan oleh Allah dalam menata dan mengerjakan seluruh aktivitas harian kita, dan mudah-mudahan semua diberi nilai mulia oleh Allah sehingga bisa kita bawa pulang dengan bahagia saat kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya minta maaf saya duduk sedikit lebih tinggi daripada teman-teman semua. Ini tidak mengurangi kemuliaan dan kehormatan Anda. Ini hanya untuk sekedar terlihat saja untuk semua. Yang kedua, ini saya pakai sarung, bukan sengaja pakai, tapi saya belum berhenti dari subuh tadi. Jadi belum sempat lepas sarung juga tuh. Di subuh di Al-Azhar langsung berangkat, jadi nggak ke rumah juga. Ya, langsung ke Tanah Kusir. Tadi ziarah ke makam sebentar, langsung sini. Ini nyambung lagi kembali ke Pondok Indah. Terus melepas mahasiswa yang mau ke Tripoli sampai malam nanti. Jadi ini sarung dipakai kayaknya sampai malam. Ketemu lagi. Baik, lebih daripada itu, saya berbahagia hari ini dipertemukan dengan semuanya dan dengan tujuan yang baik, di tempat yang baik, dengan orang-orang yang baik. Salah satu asbab yang paling kuat untuk terkabulnya doa. Jadi doa itu kalau ingin cepat dikabulkan, ada beberapa kondisi yang mempercepat. Di antaranya saya izin ganti dulu mic-nya supaya memudahkan. Bismillah, tes. Saya tes ya sebentar, terdengar jelas ya? Insyaallah. Baik, yang pertama teman-teman sekalian, doa itu adalah harapan terindah yang kita mohonkan kepada Allah dari satu keinginan yang diharapkan terwujud. Ya, apa saja yang dimohonkan kadang-kadang ada kaitan dengan kebutuhan keluarga, ada dengan pekerjaan, ada dengan lingkungan kehidupan, dan doa menunjuk bahwa kita itu lemah. Itu poinnya. Kita itu lemah, kita butuh pertolongan, dan kita punya Tuhan. Karena itu Allah sangat tidak suka kalau ada hamba yang tidak mau berdoa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang yang menyimpulkan bahwa dia itu cukup hebat sehingga tidak mau berdoa, maka nanti diberikan oleh Allah satu tantangan untuk selamat dari neraka jahanam saat kembali ke akhirat kelak. Kalau memang kamu hebat, gak butuh doa, ya kamu silahkan lepaskan diri dari ancaman neraka jahanam itu. Nah, dengan berdoa menunjukkan kita lemah. Dengan berdoa menunjukkan kita tidak bisa menguasai segalanya. Jadi kalaupun menata pekerjaan, tidak harus menguasai semuanya. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan segala hal harus kita kuasai. Apa yang kita bisa optimalkan, jadikan itu sebagai titik fokusnya, yang lainnya melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam berdoa itu nanti ada beberapa etika, adab, yang kalau kita kerjakan dengan adab itu mempercepat terkabulnya doa. Sama kayak anak minta ke orang tua, dengan adab kan lebih cepat diberikan dibandingkan dengan sekedar meminta tanpa adab. Yang ada malah orang tua bisa merespon dengan respon yang tidak diharapkan. Maka yang pertama, adab itu ada yang terkait waktu, kedua ada yang terkait tempat, ketiga ada yang terkait dengan keadaan. Misal, terkait dengan waktu, doa yang dipanjatkan di pertengahan malam itu berbeda waktunya dengan yang dipanjatkan dalam keadaan siang. Nah, kehusyuannya pun akan lain. Jadi kalau teman-teman buka Quran surah ke-73 Al-Muzammil di ayat yang ke-6, ya, apalagi ini dipanjatkan dalam keadaan tahajud misalnya, itu sentuhan ke hatinya lain. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu supaya kita bisa bermunajat, itu keheningan malam bisa mengantarkan kehusyuan pada permohonan kita sehingga menyentuh kepada jiwa. Karena gangguannya nggak banyak. Makanya tahajud itu kenapa utama walaupun sholat sunnah? Karena memang malam ini kita bisa melepaskan dari kepenatan dunia, menghilangkan dari berbagai macam perhatian yang memungkinkan kita tidak khusyuk dalam ibadah. Kalau siang kan yang lihat banyak, ya kan?
Ya, kalau ke masjid lagi sendirian khusyuk, begitu banyak orang makin meningkat, gitu kan? Nah, kalau malam siapa yang mau perhatikan? Riaknya tipis, ya. Kemudian sum'ah pengen didengar orang juga tipis karena nggak semua orang bangun. Nah, makanya kalau ada masalah yang urgent ya, teman-teman yang ibu ataupun teman-teman yang ikhwan, biasakan bangun malam. Minta sama Allah. Ya, waktu yang paling enak itu kalau sekarang subuh misalnya jam 4.44 lah ya, kurang lebih gitu ya. 4.44. Misal Anda bisa bangun dari setengah 4, jam 4 gitu. Nah, 4 ke setengah 5 itu namanya waktu sahar. Waktu sahar itu waktu paling bagus-bagusnya untuk istighfar dan berdoa. Ya, di situ ada petunjuknya di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Wabil asharihum yastaghfirun. Ada kebiasaan satu keluarga itu orang-orang yang menghidupkan waktu akhir malam menjelang subuh dengan istighfar, mengoreksi diri. Bisa dilakukan dengan keluarga kompak. Ya, misalnya habis tahajud, walaupun dah harus panjang-panjang, dah harus banyak rakaatnya. Misal cukup 2 rakaat, setelah itu witirnya 1 rakaat misalnya. Jangan paksakan yang tinggi-tinggi dulu sampai Al-Baqarah rakaat pertama misalnya kan. Baik, atau seterusnya. Cukup misalnya yang pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas, nanti witirnya Al-Ikhlas. Ya, itu untuk memulai. Nanti kalau sudah rasanya makin enak, tingkat lagi 4 rakaat, suratnya tambah. Nah, poinnya adalah kadang-kadang suka lupa habis tahajud selesai begitu saja. Tidak. Sunnah yang kedua istighfar. Nah, astagfirullahalazim kan? Astagfirullahalazim. Itu yang paling pendek. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu agak panjang. Tapi kalau mau detil dengan fikih Qur'annya, mulai dari suami, ya kan? Minta maaf sama istri. Sayang, aku mohon maaf kalau selama ini belum jadi suami yang baik. Kadang tidak mengerti keadaan kamu. Kadang aku memaksakan yang bukan di luar kemampuanmu. Aku minta maaf kalau saatnya mesti kembali kepada Allah ternyata belum baik di hadapan Allah. Terus istighfar. Astagfirullah, ya Allah ampuni saya. Ampuni saya. Respon sama istri. Bang, aku juga mohon maaf selama ini belum jadi istri yang baik. Sering ngeluh sama kamu. Kadang-kadang tidak jujur. Dia minta. Ya Allah ampuni kami. Nah, itu saat bersama-sama ya Allah ampuni kami, itu rasanya lain ke hati. Nah, itulah sakinah yang mempercepat itu datang. Ya, beda ketika sendiri. Nah, itu sifat korektif kolegial, mengoreksi diri dengan bersama-sama dalam konteks berkeluarga, itu diajarkan di Al-Quran. Apalagi ada anak misalnya, tuh si kakak bilang ikut tahajud malam, mama papa aku minta maaf selama ini belum jadi anak yang baik, selama ini sering nyakitin mama papa. Itu semua istighfar, ya Allah ampuni kamu ya Allah, sayangi kamu ya Allah. Itu kalau bisa dibiasakan, apalagi tiap malam bisa sholat dan demikian, itu keluarga terjaga dalam keharmonisan. Keluarga terjaga dalam keharmonisan. Selalu harmoni, ketenangan. Dan yang paling indah adalah disitulah saat doa terkabulkan. Ya, ibadi itu hadis kutsinya, hamba-Ku, kan? Engkau mau minta apa? Engkau mau minta apa? Ya, man istaghfara ghafartulah. Siapa yang istighfar, aku ampuni. Istighfar itu kan mengoreksi diri kita. Artinya mohon maaf, setiap orang kan pasti punya kekurangan. Jadi kalau seorang suami, seorang ayah dengan segala kerendahan hati, dia mengoreksi dirinya, tahu ada potensi kuat untuk berubah. Ketika Allah ampuni, kesalahannya dihilangkan, kesolehannya dimunculkan. Jadi ciri orang yang diampuni itu, perbuatan salahnya hilang, solehnya muncul. Lisan itu kurang baik. Bagaimana diampuni dosa lisan? Berubahlah tampilan lisan ini dengan berkata yang baik dan ditinggalkan yang tidak baik yang sebelumnya dilakukan perbuatan itu. Itu poinnya. Ya, kita ingin bertobat dari harta yang haram, maka perbuatan yang mengantarkan pada haram jadi hilang, yang halal jadi muncul. Itu tanda penerimaan tobat di hadapan Allah. Terjadi perubahan kebaikan. Nah, sama kalau tadi di rumah tangga ada korektif, sifat mengoreksi kepada diri, lalu diampuni oleh Allah yang salah-salah itu, terjadilah perbaikan, kebiasaan yang kurang bagusnya berubah menjadi baik. Itu potensi tertingginya dilakukan pada waktu apa? Pada tahajud, di waktu sahar. Kemudian man sa'ala, ya, a'ta, siapa yang meminta, Allah berikan. Ya, man su'ila a'ta, siapa yang meminta kepada Allah dimintakan kemudian diberikan. Kemudian nah ini poinnya. Perhatikan baik-baik, ini kalimatnya. Wa man da'a ajaba, siapa yang berdoa dijawab. Nah, jadi biasakan kalau ingin berdoa,
bisa diisi dengan istighfar terlebih dahulu. Makanya sebelum kita doa pasca sholat kan istighfar dulu. Istighfar, Allahumma antas salam, kemudian yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baru kesananya turunan ada doa kan. Ya, bagaimana minta dalam keadaan kotor? Masih banyak dosa, masih minta gitu kan. Kan secara normal, secara logika juga tidak nyambung. Jadi kita bersihkan dulu baru kemudian kita memohon kepada Allah. Jadi ini kalau dibiasakan waktu tengah malam, menjelang akhir malam ke subuh itu waktu yang terbaik untuk berdoa. Di antara yang lain, antara adzan dengan iqamah misalnya itu waktu. Yang kedua tempat. Ada tempat-tempat tertentu yang secara spesifik mempercepat terkabulnya doa. Misal, ada yang tempatnya itu untuk umum di Mekah, area Ka'bah, kan? Multazam, Raudhah. Tapi kan nggak semua kita bisa ke sana. Karena itu apa yang bisa kita lakukan? Masjid. Ya. Ini yang teman-teman yang laki-laki ya, ada kebiasaan di sahabat Nabi itu diajarin sama Nabi kalau mau beraktivitas ke masjid dulu. Oke? Mereka berangkat dari masjid setelah subuh, salat syuruk, udah punya agenda. Jadi agenda itu disiapkan dari malam. Besok mau ngerjakan apa, dirapihkan. Nah, subuh berangkat ke masjid, membawa agenda itu yang sudah kita pahami. Nanti dalam sholat, kita minta sama Allah. Dalam sujud, kita belajar di pertemuan lalu, dihadirkan, ya, dalam hati kita minta dimudahkan, minta dibantu, minta dibimbing, minta ditolong. Baik, nanti pulang, menariknya diajarkannya ke masjid dulu sebelum ke rumah. Coba teman-teman bisa praktekkan ya, kalau nanti dari kantor sebelum nyampe rumah, singgah di masjid dulu. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, pulang. Itu auranya akan beda dibandingkan langsung dari kantor ke rumah. Nggak percaya silakan. Di masjid itu auranya ada aura ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Jadi pulang nyampe rumah itu yang didapatkan oleh keluarga, aura kedamaian. Dan itu yang dibutuhkan. Dibandingkan dengan macet di jalan, di kantor banyak persoalan, ketika ke rumah melihat anak yang sudah nunggu seakan jadi beban. Jadi masalah. Ya kan? Pusingnya dibawa ke rumah kan? Beda dengan Anda sholat 2 rakaat, setelah itu berdoa, ya Allah aku sudah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan, sekarang aku bertawakal hasilnya dari apa yang telah engkau janjikan. Pulang ke rumah, ketemu anak, semuanya senang. Dia menunggu, ada yang bikin gambar, ada yang macam-macam. Dan ingat ya, Anda sehebat apapun di kantor, yang dibutuhkan oleh anak dan istri di rumah adalah sosok ayah dan suami. Bukan seorang direktur, bukan seorang manajer, atau seorang ahli apapun. Saya jadi ustadz, jadi kiai, sampai hari ini alim misalnya disebut oleh orang syekh di luar, sampai ke rumah nggak pernah anak saya menyebut dengan nama itu. Assalamualaikum kiai, nggak ada ulang. Dia bikin ayahnya kok. Ya, ini bikin ayahnya. Assalamualaikum ustadz, nggak ada. Tunggu sampai malam pun, buya, main kuda yuk. Ya, masih main petak umpet, main kuda-kudaan, dan mereka menggambar, kadang bikin karya berjam-jam, cuman pengen dilihatkan pada ayahnya. Lantas siapa Anda yang kemudian direktur di perusahaan? Nyampe ke rumah pengen jadi direktur juga? Terus anak yang sudah nunggu, ya dengan segala ekspresinya ingin dipersembahkan, lantas tiba-tiba mendapatkan kemarahan yang bukan pada haknya. Nah ini ada bagian tertentu yang bisa kita dapatkan dari aura masjid. Kalau pengen tarik ke rumah, bikin mihrab. Ya, masa rumah luas, kamar banyak, gak ada satupun dihususkan untuk ibadah. Ya, mihrab itu tempat khusus yang fokusnya untuk ibadah saja. Ya, baca Qurannya di situ, ngajinya di situ, sholatnya di situ. Tapi dunia keluar. Oke, termasuk bikin status, ceklik lagi di mihrab jangan ganggu ya. Nah, ini keluar dulu tuh. Ya, jangan dipakai, makan, minum, keluar. Mihrab itu tempat yang disebut spesifik dalam Quran. Dia punya 2 keistimewaan. Mempercepat terkabulnya doa, mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Ya, itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Poinnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Poinnya, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Jadi kalau punya mihrab, makanya kenapa imam mimpinnya di mihrab? Kan tempat imam ngimamin di masjid mihrab kan? Karena memang di tempat itulah cepat terkabulnya doa, imam mewakili pemohon doa dari makmum. Untuk itu ada kualifikasi imam yang tidak sama dengan makmum. Imam di kantor tidak sama dengan imam di masjid. Jadi jangan paksakan jadi imam di kantor, pengen setara di masjid. Fikihnya beda, ruang dan waktunya tidak sama.
kualifikasinya tidak serupa. Pelajari boleh, kalau sudah paham boleh dilakukan. Saya pernah mimpin pesantren di Jakarta, di Lebak Bulus. Itu di situ lingkaran ada para pejabat di satu instansi. Karena jadi pejabat di kantor, pengen jadi pejabat di masjid. Jadi motivasi yang bagus, pengen jadi imam dan memaksa jadi imam. Bilang bagus, kapan lagi ada pejabat mau jadi imam di masjid? Ya, tapi ternyata bacaan bermasalah. Maka ketika diingatkan oleh santri, jawabannya juga bagus, mengesankan. Justru kami jadi imam untuk dibenarkan bacaannya. Saya datang kan, Pak, bagus sekali Pak, luar biasa. Kapan lagi ada pejabat mau jadi imam di masjid? Masya Allah. Tapi begini, supaya bacaannya benar dan bagus, dan kehormatan Bapak pun jadi istimewa saat jadi imam, saya tawarkan begini. Nanti sebelum Bapak ngimami, saya tugaskan santri untuk mendengar bacaan Bapak. Kalau baik ditetapkan, kalau kurang dikoreksi. Tapi tidak menurunkan status Bapak jadi imam. Bapak tetap imam, zuhur dan asar. Ya kan? Kan tidak dikoreksi. Ya kan? Yang penting bagi pejabat kan nggak turun jabatan. Ya kan? Bapak tetap imam. Ya, tetap imam tapi zuhur dan asar. Tapi kalau ingin subuh, maghrib dan isya, Bapak dengarkan dulu, santri koreksi. Nah, dalam rangka koreksi itu, saya pimpin dengan yang lain. Oh, sepakat Ustaz. Yang penting kan nggak turun jabatan, ya kan? Nah, setelah berlangsung dipimpin, terasa bagus, nyaman, akhirnya kita tawari, Pak silakan. Oh enggak, udah ini aja, bagus kok, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang ada pola komunikasi hikmah itu tidak harus selalu marah. Orang belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Ya, maka di rumah bikin, walaupun tidak harus satu ruangan, sehamparan sejadah, kita bisa sholat, kita bisa minta. Nah, itu mempercepat terkabulnya doa. Jadi tempat sudah, kemudian waktu juga sudah, ya kan? Nah, yang ketiga adalah kondisi. Kondisi itu biasanya berkumpulnya orang-orang saleh saat pengajian. Ya, hadisnya ada di riwayat Ibnu Majah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Paham? Tidak. Siapapun yang menginvestasikan, meluangkan waktu, tenaganya, kesibukannya, dan dia arahkan satu bagian waktunya untuk belajar agama. Walaupun dia cuma ngaji satu ayat, satu hadis, itu Allah perintahkan pada malaikat, catat semua investasi, waktu, tenaga, keringatnya, untuk dilipat gandakan pahala demi meringankan langkahnya menuju surga. Oke? Jadi ini nggak mudah. Wa innal malaikata, dan berikan satu tambahan saat dia mulai berangkat tapi niatnya memang spesifik untuk belajar. Maka ada malaikat yang Allah perintahkan untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepada orang ini sampai dia pulang kembali. Nah, di antara makna ridhonya malaikat itu, di antara maknanya mengaminkan doa yang dimohonkan. Itu teman-teman, saya yakin sekali banyak yang punya harapan pengen ini dan itu, dari sejak berangkat tuh isi dengan doa. Oke, di jalan, belum datang isi dengan doa. Selesai kita berdoa, pulang. Nah, di antara doa itu ada yang sifatnya umum, ada yang mungkin sifatnya spesifik. Hadirkan tuh. Ya, karena malaikat mengaminkan. Karena itu malaikat sifatnya ghaib, nggak nampak. Kalau nampak kan masalah. Ya Allah, mohon malaikat samping. Kenapa John? Bapak siapa? Malaikat maut. Nggak jadi kita doa balik. Ya, nah ini sifat-sifat seperti ini. Alhamdulillah 3 ini tergabungkan. Tempatnya baik, tempat orang menghafal Quran, rumah Quran, dalam keadaan yang baik, dan insya Allah dengan orang-orang yang baik. Saya sebetulnya banyak nerangkan hampir 20 menit, hanya ingin mengembalikan ke awal. Apa bagian awal tadi? Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dengan orang-orang yang baik, insya Allah mengantarkan dengan doa kita dan merubah kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, tidak cukup dengan amin, kita harus mulai materinya dulu. Mohon izin teman-teman sekalian, saya akan lebih sedikit banyak barangkali berdiri untuk memudahkan komunikasi. Kalaupun tidak terlihat bisa menyesuaikan ya. Baik, bismillah. Saya izin cek sebentar, ini kelihatan belakang? Belum saya tulis, sudah kelihatan. Selalu terjadi ya. Baik, memang belum kelihatan, belum saya tulis. Jadi untuk hari ini kita akan lanjutkan di pertemuan yang lalu. Teman-teman yang baru bergabung bisa direview materi yang lalu, baik di channel kami ataupun di channel Musyawarah, ya, di akhir materi kita untuk melanjutkan sekarang, supaya saya tidak banyak mengulang. Kita bagi dalam 2 sesi,
Insya Allah kurang lebih 45 menit, 1 jam ke depan, kita sesinya untuk materi. Selebihnya ada 30 sampai 40 menit menjelang zuhur. Insya Allah kita bisa berdiskusi pada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan. Baik, kita langsung saja. Di pertemuan lalu, kita sudah belajar tentang sujud dengan 3 pendekatan. Perhatikan anjuran dari Al-Quran supaya belajarnya efektif. Dalam setiap ibadah itu satu, selalu akan ditemukan caranya. 2, ada bacaan atau doanya. 3, nah ini yang jarang dikaji, saya garisi yang 2 ini. Nah ini hikmahnya atau maknanya apa dan implementasi kehidupannya. Oke? Nah, pola belajar seperti ini yang menjadikan pengetahuan kita itu satu lebih lengkap, kedua lebih dalam, yang ketiga lebih terasa dalam kehidupan karena tahu makna dan praktikalnya. Misal, ketika saya sampaikan di awal bahwa pertama saat memulai sholat kan dibuka dengan takbir kan? Cara satu, angkat tangan sejajar dengan bahu di sini. Kalau kita mengacu pada hadis baik di Al-Bukhari ataupun di Muslim, tersambung pada sahabat Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi yang mendokumentasikan ini sahabat Abu Hurairah, kemudian dikodifikasikan dalam kitab misalnya Sahih Muslim nomor hadis 397. Baik, angkat tangan sampai sejajar dengan bahu. Rafa'a yadayhi hadzaman kibaihi di sini. Bacaannya apa? Ditemukan di riwayat Abu Daud, fayaqulu Allahu Akbar. 1, cara sudah dapat. 2, bacaan sudah dapat. Allahu Akbar. Yang ketiga, ini poinnya. Apa sih maknanya? Kenapa begini? Oke. Maknanya apa? Kenapa yang diucapkan Allahu Akbar? Apa korelasinya bacaan ini dengan bacaan setelahnya di iftitah? Karena mesti ada makna. Kan implementasi sholat itu merubah kita menjadi lebih baik. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Mungkin nggak sesuatu dikerjakan merubah kita, tapi kitanya nggak paham? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Makanya kalimat tadi itu yang disampaikan tegas oleh Al-Quran di Quran surah 29 ayat ke-45 dibukanya dengan pendekatan belajar yang benar. Persoalannya yang sering dihafalkan pertengahan ayatnya awalnya tidak dibaca. Kalau saya baca tengahan, Anda pasti akan bisa melanjutkan. Innas sholata tanha anil fahsya. Oke, sepakat. Coba baca awal ayatnya. Oke. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Perintahnya utlu. Anda buka mushaf, Anda temukan terjemahan bacalah. Tapi kalau kita baca lagi surat Al-Alaq ayat 1, saat wahyu pertama turun, kalimatnya ikra kan? Apa artinya ikra? Kalau sama-sama artinya bacalah, kenapa bacaannya beda? Yang satu ikra, yang kedua utslu. Kenapa saat wahyu turun ikra, kok saat sholat utslu? Secara cepat dan singkat, ikra itu dari qiraah, orangnya qori, membaca sesuatu tanpa dituntut memahami yang dibaca. Oke? Baik, jadi baca saja tanpa dituntut paham. Makanya saat kita ngaji kan ada ikra ya, qiraati, kan itu hanya bacaan tanpa dituntut paham. Itu kan a fathah a gitu kan, fa fathah fa lam dhamma u lu apa lu gitu kan. Itu kan? Tapi kan kita nggak dituntut paham kan? Baik. Nah, setelah kita mendapatkan informasi dengan lebih banyak, berubahlah pola penyampaian dan diksi kalimatnya oleh Allah ditekankan pada pemahaman. Nabi sudah dapat Al-Alaq, sudah dapat ayat lain, Al-Qalam, surat lain dan seterusnya, diperintah sholat. Berubah perintahnya jadi utslu dari kata tilawah. Tilawah itu baca, pahami, dan amalkan yang dipahami itu. Oke? Nah, sebelum sholat, perintahnya utslu, bukan ikra. Utslu ma uhya ilaik. Muhammad sudah diwahyukan kepadamu banyak hal. Cara dan turunannya. Baca dulu, ajarkan pada umatmu, baca dulu, pahami yang dibaca itu, kerjakan setelah dipahami itu. Jadi sebelum sholat, hal terpentingnya adalah pelajari dulu sampai mengerti. Kenapa kita takbir begini? Maksudnya apa? Itu sensasinya akan berbeda kepada jiwa.
Wa aqimis shalah, baru tunaikan salatnya. Nah, salat yang demikian disertai dengan pemahaman sampai melahirkan kekhusyuan, itulah yang kemudian menghadirkan satu penggerak pada diri kita mengerjakan perbuatan yang baik, meninggalkan yang terkutuk, fahsya dan mungkar. Itu poin utamanya. Nah, sekarang pertanyaan baliknya, dari semua salat yang kita pernah tunaikan, apakah seluruh bacaan salat ini sudah kita pahami? Berapa persen? Kalau hanya ingin mengangkat kewajiban, selesai, tak perlu paham, yang penting sholat, gugur kewajiban. Pahala diberikan sepanjang ikhlas. Pahala itu urusan akhirat. Tapi keberkahan sholat yang merubah diri kita nggak dapat. Gitu. Kenapa dulu orang sholat jadi baik? Orang sekarang sholat misalnya belum berubah dia menjadi baik. Nah, problemnya adalah yang ketiga ini yang tidak optimal. Oke, cara cepat. Tinggalkan nih, buang urusan dunia ke belakang, tinggalkan. Saat akan sholat, kalau pengen khusyuk, dunia buang ke belakang, jangan dibawa lagi. Problemnya ketika orang sholat, dunia masih dibawa. Sehingga ketika lisannya mengatakan Allahu Akbar, di kepalanya masih proyek Hu Akbar. Ya kan? Jemuran Hu Akbar, cicilan Hu Akbar, gitu kan? Itu yang sering masuk terbawa. Padahal spirit asalnya buang. Wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah ayat 46. Kalau sudah mau sholat, semua dunia dibuang ke belakang. Nabi katakan ke sahabat, ij'alu ya, sholatikum sholatan muwadda. Jadikan sholat kalian seperti sholat perpisahan. Maksudnya apa? Dunia buang dulu, karena yang dibawa ini urusan akhirat. Lalu ucapkan tidak ada yang tinggi dibandingkan Allah. Allahu Akbar. Itulah sebabnya kenapa bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, supaya yang lain kecil, yang diagungkan yang besar saja. Nah, lalu disertakan rasa. Ini yang dihadirkan Abu Bakar As-Siddiq. Baru takbir itu sudah gemetar, nangis beliau. Kenapa? Karena takut lisannya mengucapkan Allahu Akbar, sementara sebelum sholat merasa besar dirinya. Merasa besar dibanding istri, merasa hebat dibanding suami, angkuh dari teman, yang paling segalanya. Terus dengan bangga mengatakan Allah yang maha besar, padahal dia sudah berbuat besar sebelum dia sholat. Makanya setelah itu dia pasrahkan dirinya, berdoa dengan baik, dipilihlah satu dari 9 doa iftitah yang pernah kita bahas. Nah, ini cara pembelajaran seperti ini saat akan dipraktekkan, itu membawa dampak berbeda. Nah, sudah kita pelajari dari wudhu sampai dengan sujud. Teman-teman yang baru bergabung, mohon dengan segala kerendahan hati, berkenan mengikuti di sesi yang lain. Kita sekarang sudah sampai sujud. Mau bangkit dari sujud. Jadi kasihan tuh sebulan belum bangun dari sujud. Sudah, oke. Poinnya, turun dari sujud saya cepat saja. Bisa dilakukan dengan 2 cara. Saya persingkat ikhtisar dari yang lalu. Yang pertama, setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dan seterusnya. Maka cara pertama, ini yang diutamakan terlebih dahulu. Jika lututnya dalam keadaan sehat dan tidak bermasalah, maka dahulukan lutut untuk turun. Seperti ini, lutut duluan. Oke. Baik ya, baru telapak tangannya. Baik. Tentang ini menjadi amalan pertama yang dilakukan Nabi, didokumentasikan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud nomor hadis 838, tersambung kepada sahabat Wa'il bin Hujr. Jadi kalau teman-teman pengen belajar tentang sholatnya Nabi dan ingin melihat siapa sahabat yang sering fokus mendokumentasikan sholatnya Nabi, ini namanya Wa'il bin Hujr, Ibnu Hujr. Beliau masuk Islam dari awal, sering ngamatin Nabi. Jadi kalau kita nanti belajar fikih dan kita amati hadis-hadis tentang sholat, seringkali kita temukan sahabat mulia ini yang meriwayatkan. Oke, cara kedua, bisa menggunakan telapak tangan bila lutut bermasalah misalnya. Walaupun nanti jadi pilihan di akhirnya. Lutut bermasalah karena satu mungkin faktor usia, kan? Yang kedua ada faktor ya secara non teknis, misalnya mohon maaf cedera kah ya karena olahraga dan sebagainya. Maka alternatif kedua, gunakan telapak tangan. Turun. Oke, gunakan telapak tangannya dulu ya, begini, baru kemudian lututnya. Itu boleh. Hadisnya hanya beda 2 nomor dengan yang tadi, nomor hadis 840. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Di kitab yang sama Sunan Abu Daud. Abu Hurairah nama aslinya, ya, ada yang tahu? Abdurrahman bin Sahr. Masuk Islam saat Nabi di usia 60 tahun kurang lebih. Sebelum Nabi meninggal, 3 tahun sebelum meninggal. Ya. Di usia Nabi sudah 60 tahunan, 3 tahun sebelum meninggal. Kondisi beliau pada saat itu ada masalah di lutut. Sehingga hadis-hadis yang disampaikan dalam usia Nabi rentang 60-an itu selalu digambarkan Nabi sholat kadang nyender ke dinding, menggunakan tongkat karena lutut bermasalah.
Oke, nah ini poin yang pertamanya. Nah Abu Hurairah menyimpulkan, saya ini kemana aja selama ini? Kok terlambat ngaji? Teman-teman sudah duluan. Maka beliau pengen nyusul yang lain. Jadi meningkatkan effortnya, menambah durasi belajarnya, dan ini jadi sunnah untuk kita. Tidak ada kata terlambat. Dan jangan menyimpulkan yang sudah duluan lebih unggul, tidak. Yang harus disimpulkan, yang lain sudah ngaji duluan, saya pun pengen seperti dia. Pengen nyusul. Nambah motivasi. Maka ini yang menarik perhatian Allah. Ini poinnya. Ketika kalimat ini muncul menarik perhatian Allah, diberikanlah kelebihan. Maka beliau bisa menangkap ajaran Nabi itu, cepat ditangkap dan didoakan oleh Nabi. Begitu dipakaikan sorban, nih itu begitu belajar dengan kondisi demikian, maaf, beliau tercatat dalam sejarah sebagai sahabat yang selalu ingat, sulit lupa. Sehingga 3 tahun itu dimanfaatkan betul, menunggu Nabi depan rumahnya, ngikut Nabi kemana diikuti, karena merasa terlambat. Akhirnya, ketika Nabi meninggal, beliau sudah mengoleksi 7.000 hadis dari Nabi SAW. Durasi yang singkat, tapi begitu sangat bermanfaat. Nah, di antara hadis yang diriwayatkan tentang turunnya Nabi ketika akan sujud. Nah, beliau meriwayatkan versi menggunakan telapak tangan. Kenapa? Karena kondisi Nabi tadi, dalam kondisi senior, lutut bermasalah, lalu telapak tangan yang turun. Jadi kalau ada teman-teman ingin menggunakan lutut, hadisnya yang tadi, dari Wa'il. Kalau menggunakan telapak tangan, hadisnya bersandar pada Abu Hurairah. Nah, dalam ilmu hadis ada namanya al-jam'u wa taufik. Cara mencari kesimpulan, jangan saling menyalahkan. Mana yang benar, lutut atau telapak tangan? Mana yang paling utama? Kumpulkan keduanya, ambil yang paling memudahkan untuk kita mengerjakan, karena itu pilihan yang membuat kita nyaman untuk melakukan. Jadi kalau Anda nyaman dengan lutut, silahkan dengan lutut. Kalau nyaman dengan telapak tangan, lakukan, tidak ada masalah. Dan jangan disimpulkan ketika ada yang pakai telapak tangan, tua. Ya, ya, jadi jangan simpulkan demikian. Yang salah yang pakai kepala duluan, belum apa-apa sudah bermasalah. Oke, sudah sujud, pastikan 7 anggota badan menempel sempurna dulu sebelum berdoa. Saya cepat highlight dengan cepat. 1, kening. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala umirna an nasjuda ala sab'ati azamin. Kami diperintah untuk bersujud dengan 7 anggota bagian tubuh. 1, kening. Saya sudah membahas persoalan tentang mukna, membahas persoalan juga tentang rambut, silahkan cek di pertemuan lalu. Yang kedua, 2 telapak tangan. Oke, jadi 1 tambah 2, 3. Yang selanjutnya 2 lutut tambah 2, 5. Selanjutnya 2 kaki dengan jemarinya, 7. 1, 3, 5, 7. Oke, baik, saat menyebutkan kening jabahah, Nabi telunjuknya menunjuk ke hidung begini. Dalam kondisi yang bersih, karpet dan sebagainya, nanti ukuran ini, kening, itu bisa disesuaikan dengan hidung. Jadi bisa menempel, tapi kalau kira-kira sedang di, di pantai atau naik ke gunung, kurang bersih dan sebagainya, maka nggak harus ditempelkan hidungnya. Karena yang paling pokok itu apanya? Keningnya. Baik, 7 ini, ingat baik-baik. Kemudian makin sujudak, tempelkan dengan baik dulu. Jangan langsung berdoa. Ini baru turun, belum nempel, sudah doa. Subhana rabbiyal a'la. Tidak. Tempelkan dengan nyaman, makin sujudak, sampai merasakan sensasi yang enak nempelnya. Yang penting kening. Ingat ya. Karena itu jangan gunakan, sekali lagi, jangan gunakan alas sujud yang terlampau empuk. Sehingga tidak terasa pertemuan kening dengan tempat sujud. Ya, karena itu saya sering koreksi sejadah yang kalau kita sujud itu nggak rasa nempel. Kayak ngambang. Jadi ibu kalau beli lihat sejadah, teman-teman, jangan lihat bagusnya. Lihat fungsinya. Sejadahnya memang bagus, tapi nempelnya kayak bantal. Begitu sujud nggak bangun-bangun gitu. Oke? Ya, ini tempatnya yang semakin tempat itu rata dan membuat nyaman ini untuk sujud tuh bagus. Tempelkan. Biasanya kalau yang belum terbiasa agak pusing awal-awal, setelah itu enak tuh. Karena darahnya kan dipompa tuh. Ya, ngalir ke otak, ngalir lagi, dan ada titik pusat di sini. Ya, ada riset menunjukkan God spot-nya gitu di tengah ini. Lalu tangan sudah menyatu semua enak, baru berdoa. Nah, di titik ini kemarin sudah kita bahas doa pembukanya, ya kan? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau yang ketiga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, di sini kita berhenti pertemuan lalu. Sekarang kita akan bahas bacaan itu plus hikmahnya. Caranya sudah, bacaannya sudah, tinggal hikmahnya apa, baru bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua
sujud. Saya punya waktu kurang lebih ada 30 menit ke depan, kita fokuskan dengan baik. Bismillah. Baik, kita mulai. Ini materinya cukup penting ya, tolong fokus, karena saking pentingnya dihapus aja susah tuh. Oke, satu yuk kita mulai ya. Bismillah. Izinkan saya memulai dari sini. Kelihatan di situ? Ada ya? Ya, Subhana Rabbiyal A'la. Mas Dimas tolong dinotis ya, pertemuan berikutnya saya bawa materi PowerPoint ya, supaya nanti bisa kelihatan. Kita sudah siapkan kok, ada gambar, ada apa, jadi bisa lebih kelihatan. Ini yang kedua, ini satu. Yang kedua, depannya sama sampai sini, ditambahkan wa bihamdi. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke. Yang ketiga, ini agak lebih panjang tapi lebih dalam. Subhana nakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Saya bantu dengan bacaan supaya nanti bisa memudahkan memahami apa yang saya tuliskan. Oke. Saya yakin semua sudah mengetahui ini, tapi poinnya adalah apakah membacanya juga dengan rasa untuk memahaminya. Apa maksudnya? Baik. Subhana rabbiyal a'la. Subhan, apa itu artinya subhan? Subhanallah itu apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah itu apa? Subhanallah. Okay. Subhan tidak disebutkan dalam Al-Quran atau bahkan bahasa Arab standar kecuali menunjuk pada satu keadaan, sifat atau sikap yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Jadi kalau ada sesuatu ungkapan, keadaan, perilaku yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, itu orang Arab mengatakan subhanallah. Misal, dalam keyakinan kita sebagai muslim, dan hebatnya ini didialogkan secara rasional dalam Al-Quran, Tuhan itu mesti tunggal, ya, dan kalimatnya dasar harus beda dengan yang bukan Tuhan. Standar, laisa kamitslihi syai'. Jadi disebut Tuhan tuh karena memang punya perbedaan dengan yang bukan Tuhan. Dan itu harus 100% beda. Ya, 100% different, nggak boleh sama. Kalau sama berarti ada bagian tertentu yang bisa jadi Tuhan bagi yang lainnya. Baik. Jadi dari logika ini logis ya. Oke, kalau manusia itu melahirkan, Tuhan boleh nggak melahirkan? Nggak boleh, kan harus beda. Kalau manusia berpasangan, Tuhan boleh nggak? Tidak. Kalau manusia punya anak, Tuhan tidak kan? Baik, nah, itu kan logika sederhana ya. Nah, nanti dialognya banyak dan tajam sekali di dalam Al-Quran. Lalu ada orang mengatakan begini, Tuhan punya anak. Nah, dalam keyakinan kita, orang Islam, dan didukung dengan nilai logikanya, kan mesti beda Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Maka ketika ada orang mengatakan, Tuhan punya anak, wa qalu ittakhadallahu walada. Ada orang berkata, Tuhan itu punya anak. Maka disoal oleh Quran. Sebelum disoal itu kalimat pertamanya subhana. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 116. Paling kiri di pertengahan di mushaf. Quran surah kedua ayat 116. Ya, ayat 116 itu setelah 115 sebelum 117. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Tuhan itu punya anak. Kan? Nah, nanti hal pertama sebelum diungkap dan didialogkan secara rasional, itu kalimat pertamanya subhana. Oh, nggak tepat. Nggak mungkin Tuhan punya sifat yang sama dengan makhluk. Kalau punya sifat yang sama, nanti setiap makhluk dipertuhankan. Makanya dialognya nanti jadi panjang. Ya, kenapa kok yang ini dipertuhankan, yang lain tidak? Oh, karena yang ini lahirnya tanpa ayah. Oh, Adam lebih hebat tanpa ayah, tanpa ibu. Kenapa nggak jadi Tuhan? Kalau yang ini menghidupkan yang mati, Ibrahim lebih hebat, menghidupkannya dicincang dulu, terus dipisah di beberapa bukit, dipanggil dengan kalimat yang sama dengan nama Allah, nyatu lagi. Kenapa Ibrahim yang lebih hebat gak jadi Tuhan? Terus dicari sampai akalnya berpikir. Tapi setelah itu pun gak dipaksa. Lakum dinukum. Itulah indahnya Islam. La ikraha. Di Islam itu gak perlu dipaksa, dijelaskan secara sempurna dan bertanggung jawab dengan penjelasan itu. Makanya kelembutan tuh panjang di Islam itu, ya.
Dan pengetahuan itu jadi bagian paling dasar. Jadi kalau ada orang masuk Islam jadi kasar, itu pasti ada yang salah dengan keislamannya. Ya, suami itu sepanjang muslim, pasti akan lahir sifat-sifat kebaikan dalam dirinya. Nah, demikian istri juga sepanjang seorang muslimah, itu pasti akan lahir kelembutan dalam dirinya. Karena ajaran di Quran itu tidak ada nilai-nilai yang mengantarkan pada penyimpangan dari fitrah manusia. Balik ke sini. Nah sekarang gini, setelah itu ada Rabbi. Dari sifat rububiyah, Rabb itu artinya sifat perawatan, pemenuhan kebutuhan, ya kan? Jawaban dari doa yang merawat, menyembuhkan. Oke, Quran surah ke-7 di ayat 172, Al-A'raf ayat 172. Perjanjian pertama kita dengan Allah sebelum terlahir itu menggunakan Rabb. Lihat kalimatnya. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Bukan alastu bi Allahikum bi rahmanikum, tapi Rabb. Ya. Terjemah enaknya begini. Apakah engkau bersedia komitmen menjadikan aku sebagai satu-satunya Tuhan yang dengan itu aku akan merawatmu, menyembuhkan engkau kalau sakit, memaafkan kalau salah, memenuhi seluruh kebutuhan hidupmu, mengampuni kalau berdosa, dan menerima ketika engkau kembali. Kalau ada tawaran begitu, kita menerima dengan syarat atau tanpa syarat? Pasti tanpa syarat. Mau nggak ikut saya? Kebutuhannya ditanggung, kalau sakit saya bawa ke dokter, kalau fasilitas saya penuhi semua, pengen apa saya berikan. Kalau salah saya maafkan, saya nggak marah. Kira-kira kalau ditawari begitu, mau ikut atau tidak? Ya, maunya itu ada fikir lagi atau enggak? Tidak. Kalau berfikir lagi, pertimbangan kalimatnya umum. Naam. Tapi kalau kita terima tanpa syarat, bala. Ya, bala. Makanya jawabannya bala. Cuma sekali ya. Kalau 2 kali jadi makanan. Bala-bala. Bala syahidna. Ya, aku siap terima, aku bersyahadat. Makanya syahadat itu dilekatkan dengan sifat rububiyah ini. Yang merawat, memberikan perhatian, yang menyembuhkan, memaafkan, dan sebagainya. Jadi, ditariknya ke saya, Rabbi. Nah, disinilah kedalaman sujud. Saat sujud, kita mengakui, ya Allah, Engkau yang merawat aku. Memberikan segala kebutuhanku. Memaafkan aku kalau salah, membimbing aku ke jalan yang benar, ngasih oksigen tanpa memberikan batasan. Semua Engkau berikan kepadaku. Tapi dalam keadaan demikian, aku masih melanggar ketentuanmu. Lisanku masih tajam. Tanganku bahkan sekarang mewakili lisanku, menyakiti orang dengan tulisan. Mencela dengan lisan, merendahkan orang lain. Kadang dipanggil sholat, aku nomor sekian kan. Padahal aku tahu yang memberikan rezeki Engkau. Yang memberikan kemudahan Engkau. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tahu ini salah. Kan? Untuk itulah kita pasrahkan, dari berdiri kita rendahkan sepenuhnya, yang bagian terhormat pada diri manusia langsung dijatuhkan ke bawah. Itu titik tertinggi itu. Jadi ketika seseorang itu bisa merendahkan bagian terhormatnya ke titik yang terendah, itu artinya pengakuan terdalam untuk pasrah dan berubah. Kalau sudah bisa tunduk betul. Makanya orang yang sering merendah, Allah pasti angkat. Nanti saya berikan hikmahnya di akhir. Ya. Tunduk rendah. Nah, ini sifat pengakuan. Jadi kalau sudah sujud, kita itu merendah dan mengaku banyak salah. Ini yang jarang terjadi. Yang terjadi mengejar sujudnya saja. Bahkan ada sujud dengan kebanggaan. Sujud. Ya kan? Pada dasarnya, ini konteksnya bukan dalam sujud syukur ya. Konteksnya dalam sujud kita merendah, dalam ibadah. Jadi begitu turun, itu disertai dengan pengakuan, selama ini saya salah. Rabbi, sementara Engkau yang merawatku ya Allah. Ya Tuhan yang merawatku, memberikan kebutuhan. Subhan, nggak tepat perilaku saya. Dipanggil menghadap lewat adzan masih sibuk dengan dunia. Kan? Padahal tahu dunia kan mau cari harta. Harta itu rizki. Terus kita simpulkan yang punya rizki Allah. Terus dipanggil sama Allah nggak datang, kan aneh. Ya kan? Anda kerja cari apa? Rizki. Yang punya rizki siapa? Allah. Sekarang Allah panggil pengen ngasih, andanya malah lari. Bukan Anda, maaf, orang lain gitu ya. Kan nggak masuk akal juga kan? Nah, maka dalam konteks itu Allah balik. Di ayat Jumatan tuh lebih tajam lagi, di ayat ke-11 itu. Ya, itu kalimatnya dalam sekali. Dalam sekali. Ya. Ini ketika Nabi sedang berdakwah di awal masa Islam,
Itu jamaah hadir beberapa banyak. Di awal-awal iman masih belum kuat. Tiba-tiba ada rombongan pedagang plus diskon besar-besaran. Kita lewat tuh samping masjid, lewat diskon 70%, 80%, gitu kan? Ya kayak ibu lah begini gitu kan. Lagi pengajian begini, tiba-tiba ada lewat di depan informasi gitu kan. Oh, tas Dior diskon 80%. Saya tanya, masih bertahan di sini atau keluar satu-satu? Ya kan? Nah, itu tinggal 12 jamaahnya, yang lain keluar. Tinggal 12 orang. Maka apa yang terjadi? Turunlah ayat yang ke-11 dari surah Al-Jumu'ah. Kan? Wa tarakuka qa'ima. Engkau meninggalkan nabimu itu berdiri sendirian, tersisa tinggal 12. Saya langsung ke ujung. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Muhammad firaukan kalimat ini pada mereka. Yang Allah telah siapkan bagi orang yang merespon panggilan Allah. Disiapkan lebih banyak, lebih baik, lebih bagus dibandingkan proyek yang sedang mereka fokus dan sibuk di dalamnya saat ini. Jadi akan terjadi, rumus Qurannya begini, kalau nggak disebutkan tokohnya siapa, kejadiannya kapan, itu akan terjadi dengan substansi yang sama, tapi tokoh yang berbeda. Ada orang akan meninggalkan Jumat demi mengejar proyek. Ya, maka sampaikan, kata Allah, ya Muhammad sampaikan, apa yang Allah telah siapkan, itu lebih dahsyat, lebih tinggi nilainya dibandingkan proyek yang sedang mereka kerjakan. Ujungnya lebih indah. Wallahu khairur raziqin. Bukankah Allah yang memiliki rizki yang terbaik dalam membaginya? Kamu tahu aku yang punya, kamu tahu aku yang berikan. Kenapa saat aku panggil untuk aku kasih, kamu justru menjauh dariku? Itu pertanyaan basic sekali. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan. Begitu kita sujud, nah suasana itu mesti dibawa. Ya bagaimana doa bisa dikabul kalau ini saja belum kita hadirkan? Kan merendah dulu, evaluasi dulu. Anda datang ke pimpinan di kantor, ya kan? Bawa proposal, bang, izin pak, ini permohonan untuk bulan ini, semoga bapak bisa meng-ACC dan sebagainya. Yang kedua, izin pak, mohon arahan, mohon evaluasi, barangkali yang kemarin ada kekurangan-kekurangan, saya mohon diberi petunjuk. Yang salah-salah, barangkali mohon diarahkan supaya saya bisa perbaiki, meningkatkan kinerja, supaya lebih baik pak. Ini untuk gambaran yang kemarin dan pengajuan yang akan datang. Antara yang satu dengan yang kedua, peluang diberikan ACC-nya, dikabulkan tuh besar yang mana? Satu atau dua? Saya yang kedua. Demikian saat sujud, Anda akan meminta. Mohon dikabulkan, pengen doa, kadang terisak tangisan, tapi sifat ini nggak hadir. Maka yang paling harus dihadirkan pertama kali ini sifat a'la kehadap Allah dulu. Ya Allah, Engkau yang Maha Agung. Tidak setara dengan sikapku yang selama ini kadang menjauh darimu, kadang melanggar banyak ketentuanmu. Aku pasrah ya Allah, pasrahkan dan segala kehormatanku pada dirimu saat ini. Aku mohon ampunan selama ini bersikap yang tidak pantas. Itu kurang lebih makna dari kalimat subhana rabbiyal a'la. Kalau kita teruskan wa bihamdi, maka kita sertakan pujian setelah itu. Ya Allah, perilakuku yang kurang baik tidak mengurangi kesempurnaan pujian untukmu. Tidak mengurangi keistimewaan segala kemuliaan yang melekat kepadamu. Lalu kalau kita ingin tambahkan lebih dalam lagi, ini Allahumma gfirli. Ya Allah, dengan segala luas ampunanmu dan dengan segala kekuatan dan kemuliaanmu, mohon ampuni hamba. Hamba sadar, hamba salah. Itu kalau kalimat itu keluar, mengaku saya salah. Itu mahal. Coba suami, kalau ada masalah sama istri, mahal sekali kalimat, ya bun, saya salah. Itu mahal, mahal ya. Mahal banget tuh. Ya. Ya. Pokoknya kadang ada satu psikologi di hadis itu menarik sekali bagi perempuan itu. Ya. Dia tuh tidak peduli betapapun ya Anda benar, tapi hanya ingin mendengar bahwa ya dia tidak salah gitu. Dalam ya, Nabi itu datang dalam satu kondisi sudah sibuk apa ke rumah, itu Sayyidah Aisyah curhat. Ada ulama yang menghitung curhatnya itu kalau dihitung sampai 2 jam. Ada yang menghitung lebih daripada itu. Tapi yang paling menarik, Nabi nggak motong. Itu menarik sekali. Nabi loh nggak motong, dibiarin aja. Cerita, kan? Sudah selesai. Alhamdulillah, sayang, semoga Allah berikan begini, selesai. Kan? Itu sesuatu yang dalam sekali. Ini kan saya lihat wajah-wajahnya yang mantan kajian kemarin ya. Apa ada Robiah Kem ya. Kemarin saya lihat beberapa tuh. Nah, ada beberapa gini, kenapa terlalu banyak drama di rumah tangga itu?
Kan di Quran itu berumah tangga itu seperti permainan. Banyak bermain, banyak gembira aja. Jangan terlalu serius. Serius dalam beberapa hal saja. Yang lainnya banyak gembiranya. Nabi kan jalan bareng. Balap lari sama Sayyidah Aisyah. Kadang digendong, kadang gulat, kadang nonton bareng-bareng. Ya, nikmati selama masih berkehidupan dalam rumah tangga. Ya, balik ke sini. Kenapa jauh-jauh ke situ? Ini ya. Nah, jadi ini dulu yang dihadirkan nih. Kepasrahan diri kita, sujud, permohonan ampunan, baru minta. Jadi kalau sudah frekuensinya nyambung, enak, merata, bagian tubuh tuh kerasa enak ngalir, sujud. Kalau udah terisak tuh enak banget, kayak nggak pengen bangun lagi gitu. Ya makanya Nabi itu seringkali lama dalam sujud. Sebagian menyimpulkan sujud terakhir, padahal di setiap sujudnya lama. Kenapa paling akhir lebih lama daripada yang sebelumnya? Karena kerinduannya kepada Allah itu memuncak dan terpenuhi dalam keadaan sholat. Kalau sudah selesai sholatnya nggak tersambung lagi kan? Nggak tersambung tuh dalam arti secara langsung fokus, tidak ada dengan umat gitu. Itulah yang menjadikan sujud terakhirnya lama, kan? Kadang sebagian jamaah makmum pengen cepet tuh kan? Nah ini ditanyakan kerinduannya kepada Tuhan. Nah ini ketika nempel betul, barulah permohonan intinya dimintakan. Biasanya, kalau sudah sampai ke titik ini, dan ini dipraktekkan yang hikmah tadi, belum minta sudah dikabul. Biasanya. Kalau sudah ke kalimat Allahumma gfirli dan betul, itu belum keluar, sudah dikabul. Tapi kalau kita ucap ya dalam sholat sunnah misalnya, dalam lisan yang terkenal, terpahami oleh diri kita saja. Oke? Kalau dalam sholat fardu tidak dilafadzkan, cukup dalam hati dihadirkan. Ingat, ada masalah ya tumpahkan aja dalam tangisan, sujud, minta. Sampai ke titik ini, nanti lihat apa yang terjadi. Ini rumus di Quran surah 12. Ya. Surah 12 ayat ke-85 sampai 86 tuh. Ya, di surat Yusuf. Kalau mau lebih komplit nanti dengan kisah dan turunan sampai ininya sampai ayat 88-nya tuh. Ya, sampai ketemu kalimat innama ashku bathi wa husni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah di rumah tangga, curhat itu selalu kepada Allah. Maksudnya dalam salat. Ya, jadi kalau punya masalah apapun itu, seberat apapun, pertama terima dulu. Karena mengeluh itu tidak mengurangi masalahnya. Cuma nambah saja. Terima dulu dengan sabar. Karena Allah pilihkan masalah itu sesuai kadar kesanggupan kita semua. Nggak mungkin saya di hidayat diuji masalah Anda karena saya nggak sanggup. Yang kedua, masalah itu Allah berikan sebagai jawaban dari doa yang kita minta. Nah, tangga untuk meraih doa itu persoalan tadi. Karena nggak mungkin mengabulkan sesuatu tanpa proses, tanpa ujian tuh nggak mungkin. Anak SD mau lulus ke SMP, bisa nggak lulus tanpa ujian? Tidak bisa. Ujian itu diberikan bukan ingin membuat anak bermasalah banyak pikiran, bukan. Tapi menaikkan levelnya supaya memudahkan dia saat masuk ke SMP yang kadar pengetahuannya lebih tinggi daripada SD. Jadi ketika dipaksakan naik ke atas sementara ilmunya belum nyampe, anaknya kasihan. Anda minta sesuatu, dari mana tahunya Anda pantas dan bisa mengelola sesuatu itu saat mendapatkannya kalau belum diuji? Ya kan? Teman-teman minta sebuah proyek, dari mana tahunya proyek itu baik? Dari mana tahunya kalau menerima itu Anda menjadi lebih baik? Anda dapat proyek nih, ya Anda harapkan betul, tapi Anda belum siap menerimanya. Yang kalau Anda terima itu merubah kepribadian, keluarga jadi tertinggalkan, istri kurang perhatian, anak-anak terabaikan, belum siap. Maka dikasih dulu oleh Allah ujiannya, nih lewatin dulu 1, 2, 3, 4. Ketika kita mampu menguasai itu, baru datang jawaban. Nah, jadi jangan selalu dipahami bahwa masalah itu adalah sesuatu yang membuat rumit, capek, nggak tercapai tujuan. Bukan, itu jembatannya. Jadi berbahagialah ketika Anda dihadapkan pada masalah, karena itu mengantarkan Anda pada solusi. Dan jawaban dari Anda sendiri. Ya, jadi ketika Anda doa, pasti dikabulkan oleh Allah dengan membuat masalah dulu, supaya pantas. Nah, kalau pengen cepat, pantaskan dulu diri kita dalam berdoa, sehingga ada akselerasi, stepnya dinaikin. Karena dia layak, dipandang layak menerima itu. Oh, sudah pantas nih ketika minta dikabulkan. Ada yang belum berucap sudah diberi. Ada yang demikian. Nah, karena itulah kemudian memantaskan diri itu dengan menambah pengetahuan, menjalani kehidupan itu penting. Supaya saat kita meminta untuk mencapai sesuatu, kita tidak harus menghadapi masalah-masalah baru. Nah, ini poinnya. Nah, jadi ketika memohon, hadirkan aja.
Saya kalau punya masalah, kata Nabi Yakub alaihissalam, yang saya tuju pertama Allah, saya bentangkan sajadah dalam bahasa kita, innama ashku bathi wa huzni. Innama itu adatul hasri. Huruf pembatas membatasi hukum di situ saja. Aku nggak pernah curhat ke yang lain, nggak pernah menggunakan media lain. Ada masalah, aku langsungkan kembalikan kepada Allah. Mau sedih, membuat aku nangis, aku tumpahkan di situ. Setelah itu aku tenang. Yang penting tenang dulu, walaupun solusi belum datang. Jadi bentangkan sajadah, bukan bentangkan Instagram. Ya, nggak nyangka ya kamu seperti itu. Nah, itu artinya nyangka. Orang yang bilang nggak nyangka, dia sedang nyangka. Tuh ya. Emang kenapa Jeng? Nah, sebetulnya itu yang ditunggu tuh. Komennya kan? Gitu. Nah, daripada nungguin komen capek. Capek, pusing aja. Pusing. Akhirnya masalah yang nggak selesai. Ya, suami juga nggak nyaman. Akhirnya nggak betah di rumah. Udah kan? Jadi pusing aja, capek akhirnya. Ya, kukira hari Rabu ternyata hari Minggu. Kukira dia menunggu ternyata cari yang akhirnya pusing. Aduh. Pusing. Udah. Nah, itu ya, sujud. Nah, itu poinnya. Jadi hadirkan dalam hati kita apa saja, tumpahkan dalam sujud. Makanya kerasanya agak lama. Tapi proporsional ya. Jangan imam sudah mau sujud lagi kita masih sujud yang pertama tuh. Ya, kalau berjamaah ikut imam. Ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imami qira'atul ma'mum. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka bacaan imam mewakili makmum. Kalau imam sudah naik, ikut naik. Oke? Kecuali kalau salat sendirian tahajud silahkan tumpahkan senyamannya. Baik, lanjut bagian terakhir. Ini penutupnya untuk materi. Sebentar, paham sampai di sini? Alhamdulillah. Lanjut. Setelah sujud, apa yang dilakukan? Setelah sujud yang pertama, apa yang dilakukan? Yang dilakukan bangkit dari sujud. Langsung bangkit dari sujud. Bagaimana cara bangkitnya? Seperti apa posisinya dan apa yang dibacakan? Setelah tahu caranya, maaf tangan kiri, saya perbaiki. Setelah tahu caranya, kemudian bacaannya, baru kemudian hikmahnya. Saya boleh beri catatan dulu ya, sebentar. Untuk pertemuan berikutnya, dengan segala kerendahan hati, kalau ada meja itu ya, agak lebar dan lebih kuat, bisa dihadirkan Mas Miko ya. Ya, bukan apa-apa, bukan buat saya, supaya ada yang volunteer bisa naik, bisa kelihatan prakteknya lebih mudah. Di sini kan buat sujud nggak pas ini, duduk nggak optimal. Oke, kita mulai ya. Untuk saat ini, sementara saya minta izin, ini saya geser dulu ke belakang sini, nggak usah berubah. Satu orang aja minta izin ke sini supaya tidak merubah saf. Bisa? Nggak apa-apa. Jazakallah khair. Ke sini aja supaya saya juga jangan ke sana, kan ini ada orang duduk sini aja. Nah, oke, ya. Ya. Nah, antum jangan kemana-mana, sini aja. Ini Ustaz berdiri di sini Ustaz, izin ya, maaf ya. Nah, aman handphone aman. Nah, udah. Oh, ke sana Spanyol, kiblat sini. Nah, izin sebentar, di kamera mohon difokuskan ke praktek ini supaya lebih terlihat dengan baik ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Posisi sujud. Ya, beliau aliran dari lutut dulu, turun. Baik ya. Ini kan tadi saya minta menghadap ya. Nah, untuk memudahkan gampang supaya kelihatan teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Ini ya, posisi tangan seperti pernah saya sampaikan itu normal saja. Dari mulai bertakbir seperti ini, kan posisi di sini. Nah, posisi nempel di sujud itu begini. Ini tinggal ditempelkan aja. Ya. Jadi bisa di sini, bisa seperti di sini. Nanti tinggal ditempelkan saat sujud. Jadi tidak harus ke depan begini ya. Kan ada yang salah paham tuh. Jangan ketawa lagi sujud. Praktek. Jadi ada yang memahami keliru, memanjangkan sujud itu dipahami memanjangkan tangan, bukan memanjangkan doa. Tangan tetap di sini ya. Satu. Kemudian yang kedua, ini tidak menempel ke sini ya. Ya, jangan nempel, jangan nekan. Ini diingatkan kuat oleh Nabi karena apa? Itu bisa menekan diafragma. Ya, darah sedang dipacu, kuat ke jantung ke otak, ini ditekan, bisa bahaya.
Jadi tetap dibuka sampai Nabi itu mengilustrasikan kalau anak kambing lewat bisa masuk. Ya kan? Itu ilustrasi kiasan ya. Jangan untuk ngukur anak kambing datang lewat, tidak. Kan itu juga orang Arab yang zaman dulu gitu. Ini maksudnya ada ruang. Kemudian itu sudah kening, sudah menempel, 2 telapak tangan, 2 lutut. Ini bagian kaki, maaf ya, ini menutup sudah bagus, bukan terbuka ya lututnya. Mohon izin Ustaz menghadap ke arah papan tulis ke sini, izin. Nah ini bagian kakinya, ya. Jadi ini tertutup begini, jadi tidak membuka begini, ya, tutup seperti ini. Nah, enggak pakai tutup aja. Udah. Nah sekarang kita akan langsung bangkit dari sujud. Ustaz bangkit silakan. Ya, Allahu Akbar. Nah, tahan. Izin ya. Saya soroti yang pertama hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, kita lihat baik-baik teman-teman sekalian. Yang pertama, kaki sebelah kiri, pastikan kiri ya. Kaki yang kiri dilipat begini lalu diduduki. Sudah? Nah, bisa dilihat posisi di sini sudah bagus, yang kiri dilipat begini, nah lalu diduduki. Dah? Dibentangkan. Bentangkan itu dalam bahasa Arabnya tuh firash. Berusaha membentangkan iftarash. Makanya kasur disebut firash karena terbentang begini. Oke, sehingga membuat nyaman. Jadi bentangkan dengan nyaman. Kalau ada masalah bengkak jangan dipaksain. Ya, sehingga membuat luka kepada fisik. Nanti ada cara yang lain. Bentangkan, duduk sampai terasa enak. Yang kanannya tegakkan, jarinya dilipat menghadap ke arah kiblat. Ya. Ini yang kanan, ya, tegakkan, jarinya dilipat menghadap ke depan ke arah kiblat. Itu sudah bagus posisi kakinya. Jelas? Baik, ini dulu. Kemudian badan ini tegak, tidak bungkuk ke depan, tidak ke samping kanan, tidak ke kiri atau ke belakang, tegak saja. Pandangan, ini pandangan ke tempat sujud ke depan. Baik ya, ke tempat sujud begini. Kalau kita di depan Ka'bah boleh ke Ka'bah ke depan. Jelas ya? Baik. Nah, ada juga yang ulama mengatakan pandangan ke depan, diboleh depan atau tempat sujud. Karena itu dianjurkan berpakaian yang pantas, yang baik sehingga tidak mengganggu dari pandangan orang lain. Baik ya? Pakai sholat, pakai kaos tutup aurat bagus. Depannya Ronaldo, belakangnya Messi misalnya, kan jadi masalah tuh, gambar-gambar repot. Kemudian tangan ini, izin Ustaz menghadap ke sana supaya kamera bisa melihat. Baik. Letakannya di mana? Nah ini ya. Nah, diletakannya itu di atas lutut sedikit, bagian paha ujung dekat ke lutut. Ya, jadi bukan nutup lutut begini atau ditarik ke belakang begini, cukup didekatkan ke lutut dan terurai begini. Terurai saja, santai saja gitu ya, tidak menekan begini atau melepas begini, terurai seperti biasa begini. Jelas sampai sini? Baik, silakan kembali, jazakallahu khair. Baik, sekarang perhatikan baik-baik. Tadi duduk ini dilakukan setelah apa? Sujud kan? Baik, kita tadi setelah mendengar bersama uraian bahwa sujud itu kan posisi paling dalam saat seseorang merendah. Dengan menempelkan bagian terhormat di kepalanya kan? Perhatikan. Seorang yang biasa merendah di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan lebih baik dibandingkan orang yang selalu meninggikan dirinya. Rumus dalam sholat, kalau orang biasa tinggi, Allah pasti rendahkan. Tapi kalau orang biasa merendah, Allah pasti tinggikan. Itu poin utama. Kalau Anda baru sampai level ruku, Allah angkat. Tapi baru sampai i'tidal. Diangkat derajat i'tidal. Tapi kalau Anda sudah bisa sujud, Allah angkat dalam posisi yang santai. Sambil duduk pun anugerah datang. Itulah sebabnya orang yang sujudnya baik dan sempurna, minimal akan diberikan pada keadaan dirinya 6 hal hadis riwayat Ibnu Abbas, atau maksimal sampai 8 hal dalam kehidupannya. 1 ampunan, Rabbighfirli. 2 kasih sayang, warhamni. 3 penjagaan dari sifat buruk, wajburni. 4 diangkat derajatnya, warfa'ni. 5 diberikan limpahan rizki bahkan tak terbatas, warzuqni. 6 diberikan petunjuk dalam menjalani segala hal, wahdini. Ya, kemudian yang ke-7 diberikan penjagaan hadir dalam lingkungan yang sehat dan baik, wa'afini. Ke-8 dijaga dari perbuatan-perbuatan salah, wa'fu anni. Oke? 8. Bisa 6 dengan 2 bagian terakhir itu tidak dimunculkan.
karena terwakili dari yang sebelumnya, atau 8 dimunculkan lagi untuk penegasan sebagai penguat. Baik. Nah, jadi kalimat yang pertama setelah bangkit dari sujud, kan diangkat ya, dapat anugerah. Inilah yang paling dahsyat. Di semua riwayat walaupun ada perbedaan urutan, tapi kalimat pertamanya sama. Rabbighfirli. Ada yang pakai Allahumma, yang 6 bacaan Allahumma firli. Allahumma ghfirli, Rabbighfirli. Ini luar biasa secara etik, luar biasa. Islam itu selalu menjaga keseimbangan. Walaupun Anda dalam posisi terangkat, dapat promosi jabatan, dapat proyek besar dan sebagainya, tetap selalu merendah. Untuk mengevaluasi diri. Jangan karena kedudukan terangkat, promosi, dapat proyek besar, merubah kebiasaan jadi nggak kenal kawan yang selama ini membantu. Nggak nyapa teman gitu. Stylenya berubah. Nggak apa-apa membentuk kepribadian yang lebih baik dengan posisi tinggi, tapi tetap humble itu penting. Karena itu Nabi ketika diinfokan di awal, kamu akan menaklukkan Mekah dengan begitu damai. Dan banyak orang masuk Islam, tapi bagian akhirnya itu indah. Bukan senang-senang, bukan pesta. Lihat kalimatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Malah diminta istighfar. Coba Anda bayangkan, pemimpin besar menaklukkan satu wilayah yang selama ini tidak mudah, mengeluarkan beliau dari situ, diusir, dihina, dipersekusi, temannya dieksekusi. Begitu diinfokan, kamu akan masuk ke situ dengan damai, tenang, nyaman, orang banyak masuk Islam. Tapi perintah Qurannya apa? Istighfar ya. Kenapa? Supaya jangan ada perasaan jumawa saat masuk seakan merasa yang paling hebat. Padahal yang mengantarkan Allah. Kalau ditugaskan di perusahaan baru, Anda masuk ke ruangan, dihadapkan pada karyawan, jangan merasa tinggi dulu. Siapa yang mengantarkan Anda ke situ? Bersikaplah humble biasa, hargai orang-orang di sekitarannya, apresiasi kinerja mereka. Terima kasih dengan kinerja Anda semua yang ada di sini, Anda membantu saya untuk hadir berpartner bersama Anda hadir di sini. Walaupun memang penugasan kepada saya sebagai seorang pimpinan, ini tidak mengurangi kinerja dan kebersamaan kita sebagai seorang teman. Ini spirit pertamanya. Jadi kalau ditempatkan dalam posisi tinggi yang nyaman pun, jangan lupa untuk koreksi diri. Itu poinnya. Dan ini diajarkan dan perintah langsung dari Allah kepada Nabi SAW. Orang yang terbiasa menempatkan diri seperti itu dalam setiap kondisi dan keadaannya, maka apa yang terjadi? Warhamni. Allah turunkan rahmat yang menyayangi dan meliputi ia dalam setiap gerak dan langkahnya. Warhamni. Rahmat itu artinya banyak ya. Satu, pengentas dari berbagai macam persoalan hidup. Bahasa kitanya solusi dari berbagai problematika kehidupan. Jadi Allah itu kalau pengen menyelesaikan masalah hambanya, diberikan rahmat dulu. Dengan rahmat itu solusi datang. Itu ditemukan di Quran surah kedua ayat 157. Ya, masalahnya di 155, 155, sabarnya 156, rahmatnya 157. Oke, dari 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Hai yakini sepanjang kau hidup punya harapan tertentu, aku pasti akan uji engkau yang hidup demi mewujudkan harapanmu. Satu, gelisah. Ya, gelisah itu termasuk ujian, khawatir, gelisah. Ini gelisah, kapan Ustadz selesai nih? Ya, kapan waktu ini jemput dan macam-macam ada. Wal ju', lapar. Ya, ini Dimas dia ini ada makan siangnya enggak nanti nih, ada snacknya namanya. Wa naqsim minal amwal, harta berkurang, kemarin proyek bagus sekarang berkurang. Wal anfus, kadang sakit, ada rekan yang meninggal dan sebagainya. Wath thamarat, hasil kerja keras kita, proyek kita, tender kita kok diambil orang. Ya, itu ada yang saya koreksi sedikit, diterjemah diartikan buah-buahan. Saya agak kurang setuju dengan terjemahan itu. Karena agak rasa kurang adil. Kalau tukang buah saja, tukang sayur gimana gitu ya yang lainnya. Nah, jadi maksudnya itu bahasa kiasan di balaghah. Buah-buahan itu kan orang nanam dulu dari benih, jadi pohon, keluar, kemudian sebagainya bunga. Jadi yang siap dipanen besok mangga udah jadi, besok mau panen, malamnya diambil orang. Anda nyiapkan studi, disusun proposal bagus, majukan tender. Anda harusnya menang, diserobot orang. Itu maksudnya. Hasil kerja keras kita diambil orang. Wa basyiris sabirin. Gembiralah, berbahagialah orang sabar. Ini menarik ya. Ada orang dikasih masalah malah senang. Tuh, bisa nggak sampai ke level itu? Ya, punya masalah malah senang. Bisa nggak? Karena bahasa Qurannya
Berikan kabar gembira pada orang sabar. Jadi ada orang yang gembira ketika menerima masalah. Ya, kok bisa gitu? Sendal hilang malah gembira. Keluar sini sendal hilang, gembira. Ya kan? Tapi gembira itu bukan menghilangkan ikhtiar. Oh, gembira alhamdulillah. Pulang tanpa sendal, bukan begitu. Ya, itu salah namanya. Dia tetap berikhtiar, tapi gembira menerima itu. Kenapa dia gembira? Karena tadi di awal, dia tahu masalah itu jalan mengabulkan doanya. Jadi kalau Anda sedang punya masalah, catat tadi malam doa apa. Nah itu jalannya. Jadi begitu Allah kirimkan itu, dia senang. Ternyata Allah kabulkan lewat jalan itu. Maka dia terima dulu dengan sabar. Sabar itu menerima apa yang Allah berikan kepada kita dengan berusaha mencari jalan ikhtiar sesuai dengan pedoman yang telah Allah tetapkan. Lalu kuatkan diri, kuatkan dulu supaya ada motivasi. Cara menguatkannya ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Persoalannya ayat ini sering dibatasi bacaannya kalau ada orang meninggal. Padahal ini ayat umum terkait dengan ujian hidup. Ya Allah, Engkau yang kasih, Engkau pasti berikan solusinya juga. Ya Allah, terima kasih, aku berdoa, Engkau kirim ujian, Engkau pasti kirim jawabannya juga. Itu maksudnya. Nanti ditafsir di Al-Insyirah, inna ma'al usri, pasti ada solusinya, pasti bisa. Itu poinnya, katakan pada diri kita. Itu ada ayat yang meminta kita mengatakan untuk memotivasi diri. Jadi kalau sedang ada masalah berat, katakan, ini pasti selesai. Bisa. Itu kita punya ayatnya, Mas. Yang praktekkan Jepang loh. Jepang tuh dari kecil dilatih, kamu bisa ini. Dulu kan 96 ya Mas Adi, 97 ada acara Benteng Takeshi itu. Ya, naklukan Benteng Takeshi, bikin meriam-meriaman, kan reporternya datang, kamu bisa itu kan. Ya kalau nggak salah itu kan. Masa-masa Dragon di TPI kalau nggak salah jam 7 nih. Ya. Kan ada Dragon Ball tuh yang tulisan Sasuke Watanabe ya. Kemarin kan pengisinya baru meninggal tuh. Saya hafal itu, tahu saya. Ya Piccolo kan yang Kamehameha terus ada atasnya. Tapi saya nggak banyak nonton, cuman ini aja tahu ini gambaran. Tapi saya melihat bahwa ini fitrah manusia. Kan kalau sudah di Kamehameha itu mati, terus di atasnya kan ada bulatan ya. Bulatan itu kan sukun. Sukun itu kan bulat, sukun itu kan tenang. Jadi kalau meninggal usahakan pulangnya tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mut, jiwa-jiwa yang tenang. Fitrah itu nggak bisa dihindari, nggak bisa dihindari. Ya perubahan apapun melahirkan kebaikan. Sensei ya kalau pindah beralih itu kan pasti jadi udah nih banyak kan. Dah sini aja nih, dah. Nah, kalau sudah terasa motivasi diri kita baru ayat 7-nya ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Orang-orang yang selalu memotivasi diri ketika diuji, itu dipuji oleh Allah. Karena dia menerima itu dan meyakini sebagai pemberian Allah. Dipuji. Anda dipuji pimpinan, tokoh besar di Indonesia begitu senangnya. Kenapa nggak senang dipuji Allah? Lihat. Setelah dapat pujian, warahmah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah. Ini dikasih rahmat, begitu rahmat diberikan, wa ulaika humul muhtadun, dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan solusi. Jadi orang-orang yang sujudnya benar, ketika bangkit dari sujud, di antara anugerah terbesarnya adalah Allah selalu menghadirkan solusi dalam setiap masalah hidupnya. Gitu. Makanya seakan-akan gak punya masalah. Padahal hidupnya banyak persoalannya. Tapi Allah sudah ringankan sebelum dia dapatkan. Karena sujudnya banyak. Tawakalnya banyak. Apa dikira jadi ustadz itu gak punya masalah? Tidak. Masalah antum kan diserahkan ke saya juga. Nanti habis ini pertanyaan tuh. Saya sebelum ke sini dapat kertas. Baru datang kertas banyak tuh. Masalah semua tuh. Soal rumah tangga orang, kreditan motor, riba ini, macam-macam. Sampai masalah-masalah yang spesifik. Ya, nah itu hal-hal demikian, insya Allah Allah ringankan. Sepanjang apa? Terkoneksi sama Allah. Yang punya solusi Allah, yang punya rezeki Allah, yang punya ketenangan Allah. Kenapa kita sambungkan diri kita dalam sujud? Nggak ada yang paling enak di dalam sujud. Punya persoalan, ambil wudhu, hadap kiblat, sholat, sujud, tumpahkan. Nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa, tumpahkan. Keluar enak. Udah itu tenang. Allah tuh ngasih tenang dulu sebelum solusi. Itu pasti tenang dulu. Kalau sudah tenang, jiwanya nyaman. Jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang. Catat tuh, bikin statusnya. Wajibur nih, dijaga dari perilaku menyimpang, jaga dari aib. Ya, ini kan pasti aib nih. Ya, maaf, lisan menyimpang, dari bicara yang baik jadi nggak baik, telinga menyimpang sampai ke kaki. Nah itu orang yang rajin sujudnya bagus, dijaga oleh Allah. Supaya konsisten berusaha dalam kebaikan. Ya,
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, diangkat derajat dengan cara yang baik. Diangkat derajat itu caranya macam-macam Allah itu. Ya, kadang-kadang nggak tampak, nanti cerita temannya. Ya, teman-teman musisi nggak tahu kalau ini tuh walaupun sudah nggak sama-sama tapi royaltinya masih dikasih gini. Dia nggak pernah cerita, tapi orang lain cerita. Sehingga pamornya baik, apresiasinya baik, macam-macam, gitu kan? Ada ternyata unsur sudah naik, perusahaan bagus, dia suka perhatian, termak begini. Dia nggak cerita, tapi orang cerita, diangkat derajatnya. Ya, nanti kalau diangkat ke tempat yang orang tidak berdebat dengan posisinya, itu namanya maqam mahmuda. Maqam itu posisi terbaik. Ya, tapi boleh jadi orang masih berdebat, kenapa harus dia? Ada kondisi ketika orang terpilih, orang nggak berdebat, memang dia harusnya. Memang dia yang pantas. Nah, itu maqam mahmuda. Ternyata cara meraihnya dengan sujud. Saya ijazahkan amalannya dari Quran saat tahajud. Itu ada di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Quran surah 17 ayat 79. Nah, ini 80-nya saya lingkari, 79 ke 80. Tambahan untuk optimisnya ayat 81, bacaan Qurannya ayat 82. Wa minal laili fatahajjad bi, dan dari sebagian malam cobalah bangun untuk tahajud. Allah nggak minta semuanya, sebagian aja. Walaupun 5 menit, 10 menit, 15 menit, nggak apa-apa, yang penting terpenuhi itu. Yang dituntut apa? Ikutin. Kalau di Al-Muzammil tuh sindirannya halus tapi tajam. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, hamba Allah yang satu ini, kata Allah nih, siangnya begitu sibuk cari dunia. Ya. Lelah, malam-malam enakan pakai selimut tidur. Cita-cita masuk surga Firdaus lagi katanya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu ini begitu sibuk banget siang ya, sampai malam tuh enak pakai selimut. Kan Al-Muzammil dengan Al-Mudaththir itu beda. Kalau Mudaththir dithar, selimut melindungi dari kegelisahan, ketakutan. Kalau Muzammil selimut kayak teman yang bikin tidur itu jadi enak. Kayak punya teman dengan berselimut tuh. Nah, itu maksudnya. Di suratnya Al-Muzammil. Kamu ini kok sibuk banget ya katanya. Pagi sampai siang sampai ke malam, pas malam tidur pakai selimut kayak jadi teman, enak banget. Cita-cita masuk surga. Bangun dong dikit. Ya, bangun malammu, sentuhannya akan kuat kepada jiwa. Bukankah ini yang sering kau ingin mohonkan kepada Allah untuk mengabulkan permintaanmu? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bangunlah, baca walaupun sedikit. Ya, jadi tuntutan Quran tuh cuma bangun aja, baca walau sedikit. Gitu aja. Walaupun cuma sebentar, Al-Falaq, An-Nas, yang penting terpenuhi dulu. Witir, 1 rakaat aja, tunaikan dengan ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Satu. Bangun, sujud, minta. Begitu terpenuhi poinnya, dinaik. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hal pertama yang Allah berikan maqaman mahmuda. Nih warfa'ni. Ya, jadi kalau mau diangkat derajat itu ada 2 caranya. 1 pakai iman, 2 pakai ilmu. Pilih di antara 2 ini. Kalau pakai iman jalannya ibadah. Perbanyak ibadah, derajat Anda terangkat. Yang kedua ilmu. Ilmu makin tinggi, derajat Anda meningkat. Ya, S1 dengan S2 salarinya kan beda. Dengan S3 lain, tempat kerjanya sudah beda, itu sudah hukum. Itu ada di Quran surah 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wajburni warfa'ni warzuqni. Nah, rizki ini. Ya, rizki, perkara rizki ini enggak gelisah. Ini sering kali ini yang jadi persoalan dalam kehidupan rizki. Ya, maaf, jangan dibatasi pada uang saja ya. Uang, materi-material itu rizki. Ya, pasangan itu rizki, keturunan rizki, ketenangan itu rizki. Orang sering abai dengan ketenangan. Saya perhatikan ada masalah nanti, ya, postmodern itu ada salah satu yang Nabi pernah mengingatkan dengan sangat kuat bahwa ada kondisi orang itu fokus sekali pada materi sehingga lupa dengan hal-hal yang paling substansial. Contoh begini, maaf dengan kalimat ini. Kalau suami itu diantara tugasnya apa? Cari nafkah, oke. Cari nafkah. Cari nafkah itu dapat rezeki kan? Untuk siapa? Keluarga kan? Nih, keluarga di dalam rumah, cari nafkah keluar rumah misalnya. Berarti nyarinya untuk ke dalam kan? Saya mau dapat uang, saya olah supaya di dalam rumah jadi nyaman, gitu kan? Baik, jadi yang paling penting itu harta yang di luar atau yang di dalam rumahnya? Dalam kan? Karena kita mencari keluar untuk yang di dalam kan?
Kok bisa dalam prakteknya Anda prioritaskan yang di luar dibandingkan di dalam? Kok bisa? Kok bisa waktunya habis buat di luar dan tidak ada untuk ke dalam? Itu kan sifat korektif pertama. Ya, handphone dengan anak penting mana? Kalau anak datang saat Anda sedang tulis WA, yang disimpan handphonenya atau yang dimarahi anaknya? Ya. Kadang ada sifat ketidakadilan yang nampak itu tanpa disadari itu terjadi. Nah, salah satunya apalah ketika orientasi itu pada yang substansial bergeser pada titik-titik yang penunjang saja. Mau sekunder, mau tersier dan sebagainya. Contohnya apa? Materi itu penting, itu mawaddah. Kan ini musyawarah tuh, muda, sakinah, mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu kan nomor 2 setelah sakinah. Apa itu mawaddah? Dari kata maddah, cinta yang dihadirkan dari pemberian fisik, material. Istri cemberut di rumah, Anda datang ingin menyenangkan, datang dengan cinta, pemberian materi. Sayang, Rike, banyak kenal deh, Masya Allah. Pas nengok gini, ini ada hadiah emas 2 kilo misalnya kan, masih ya, sembuh. Sehat lagi gitu, bagus lagi. Nah itu mawaddah. Hari lahirnya buatkan makanan kesukaannya, tuh kan? Dan sebagai itu mawaddah namanya. Tapi yang duluan itu sakinah, karena mawaddah tanpa sakinah hampa. Ya kaya, tapi nggak pernah tenang, nggak nyaman. Itu yang perempuan ibu deh pilih ya. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Nggak ada pilihan ketiga, 2 aja. Saya tahu kaya tapi tenang. Coba kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Nah ini menunjukkan sakinah itu di atas mawaddah. Anda boleh juara di perusahaan hebat ini, tapi ketenangan nggak ada. Ke rumah nggak tenang, nggak nyaman. Ada kasur tidur di lantai. Ya, sama anak nggak nyapa, sendirian. Sampai rumah masih ruang kerja sendiri. Ngapain? Katanya nyari kerja buat ke rumah, terus orang rumah nggak ada perhatiannya. Lantas tujuan apa sesungguhnya yang sedang Anda bangun? Betul. Ya. Nah, ini poinnya, ini dasarnya. Jadi warfa'ni, nah, warzuqni, naik ke atas, ya Allah anugerahkanku rizki. Rizki yang bagaimana? Rizki yang dihasilkan dari sujud itu sangat berbeda dengan rizki yang dihasilkan bukan dari proses sujud. Karena kalau sudah dari sujud pasti mencarinya ikut aturan Allah. Sujud kan pada Allah. Gak mungkin nyari rizki di luar aturan Allah. Terus digunakannya Allah pengen apa? Dipakainya pasti begitu. Kalau sudah ini terpenuhi 6, wa'afini, pasti terjaga. Ya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Tempatkan aku di tempat orang-orang yang terjaga, yang sehat, yang baik. Pasti terjaga lingkungannya. Baru terakhir wa'fu anni untuk koreksi-koreksi kecil. Ya, kalau ada yang kurang tepat dipalingkan sehingga jadi lebih baik, ngelihat yang salah langsung paling kepada yang benar, itu korektif koreksi kecil yang menjaga kita secara detail. Nah, itu kesimpulannya, orang-orang yang terbiasa sujud dengan baik, maka Allah akan angkat derajatnya dalam keadaan yang nyaman, tenang. Yang selanjutnya dalam keadaan tenang dan nyaman pun tetap tidak menghilangkan sifat tawadhu'nya dan kepasrahannya untuk berhamba kepada Allah. Yang dengan itulah dia mendapatkan anugerah-anugerah melimpah selama hidupnya sampai dia wafat menjadi hamba yang sempurna. Nah, sujud gambaran dari sifat ibadah. Orang yang ibadah disebut dengan abdun. Jamaknya disebut dengan ibadun. Karena itu dalam salat kita katakan iyyaka na'budu. Kalau kita berlatih mendapat rahmat Allah dari ujung kepala sampai ujung kaki karena ibadah, maka berubahlah nanti orang ini menjadi ibad plus sifat Allah pemilik rahmat namanya Rahman. Ibadur Rahman. Berbahagialah kalau sudah jadi ibadur Rahman, maka semuanya terjaga oleh Allah. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di ibadur Rahman itu kalau sudah hadir dengan demikian, itu berkah, tempatnya berkah, lingkungannya berkah, teman-temannya nyaman, dan kemanapun dia beraktivitas selalu terjaga dalam keadaan terhormat. Itu materi kita di kesempatan kali ini. Kita punya waktu barangkali 15-20 menit ke depan sebelum mengondisikan untuk sholat zuhur berjamaah. Saya perkenankan pada teman-teman sekalian, jika ada yang kurang paham bisa dikonfirmasi untuk ditanyakan. Jika ada di luar topik yang ingin didiskusikan, diperkenankan juga untuk kita saling sharing. Kalau saya bisa untuk menjelaskan, saya jelaskan. Kalau tak mampu, nanti saya tangguhkan. Kapan kemudian kita jelaskan kembali. Kalau ada sesuatu yang tidak perlu diungkap, tolong disamarkan. Sehingga tidak harus menunjuk kepada sosok-sosok tertentu. Jelas insya Allah?